Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawas Pat Migran, kita jumpa lagi dengan Ibu Ari masih membahas tentang G2G Jerman. Bapak kemarin kita membahas tentang pengenalan dan persyaratan sampai dengan gambaran gaji. Sekarang kita akan ngobrol tutulan tentang prosedur. Bu Ari, monggo. Prosedur. Terima kasih Pak Blangkon, masih diberi kesempatan untuk menjelaskan, insya Allah sampai tuntas ya Pak. Nggih, jadi Sobat Migran seperti kemarin di babak sebelumnya kan kita menjelaskan tadi ada persyaratan, ada dokumen dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran dan seleksi sampai dengan nanti pemberangkatan ke Jerman, sampai tiba di Jermannya sampai di kerja di Jermannya juga. Nggih. Yang pertama untuk pendaftaran itu yang perlu diketahui bahwa pendaftaran PMI kandidat perawat ini dilakukan secara online. Melalui Cisco P2MI. Cisco P2MI. Cisco P2MI.bp2mi.go.id. Di situ dengan cara membuat akun, kemudian mengisi data dirinya. Apa sih itu data diri? Data dirinya banyak juga gitu. Ada nama. Ada nomor induk kependudukannya, ada nomor HP aktif. Oh, berarti nomor HP-nya harus tidak aktif. Boleh ganti-ganti. Ya, seperti itu. Terus ada alamat email yang juga harus aktif. Terus ada nama ibu pelamar, itu dibutuhkan karena bisa jadi namanya sama gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa nama ini ibunya ini gitu ya. Terus nanti ada ngisi juga password dan repeat passwordnya, sama nanti scan untuk foto EKTP-nya seperti itu. Itu yang pertama dilakukan EKTP. Membuat akun di Cisco P2MI. Tuh, kalau sudah nanti baru melakukan pendaftaran. Melakukan registrasi pendaftaran masih di akun Cisco P2MI. Tapi nanti setelah membuat akun, maka pelamar akan menerima email aktivasi. Akan menerima email aktivasi dari BP2MI ya, dari BP2MI. Dan pelamar ini apabila pelamar tidak melakukan aktivasi akun, maka akun itu tidak akan dapat digunakan. Karena itu pastikan bahwa aktivasi akun harus dilakukan. Terus setelah akun teraktivasi, maka pelamar dapat melakukan login melalui Cisco P2MI untuk memilih lowongan kerjanya. Jadi dia kan mau daftar G2G Jerman nih, berarti yang dipilih adalah lowongan peluang kerja skema G2G Jerman, seperti itu. Nanti dipilih dan setelah itu mengunggah dokumen-dokumennya. Kemarin kan saya sudah sampaikan dokumennya ada berapa? 19 ya. Nah, itu nanti diunggah. Caranya mengunggahnya apa? Dengan cara dokumen asli itu di-scan. Jadi yang di-scan adalah dokumen asli. Dokumen asli, nggak boleh fotokopian yang ada legalisir terus di-scan itu nggak boleh, Bu ya? Nggak boleh. Jadi misalnya kayak KTP nih, KTP-nya ya harus KTP yang asli. Ada KK juga KK yang asli, bukan KK di fotokopi kemudian fotokopinya di-scan, itu nggak boleh. Jadi yang di-scan adalah yang asli seperti itu. Terus nanti kalau sudah di-upload dokumen-dokumennya dan melakukan submit, maka pelamar akan mendapatkan surat lamaran yang dilengkapi dengan QR code seperti itu. Oh ya Bu, lupa tadi itu format unggahan itu perlu JPEG atau PDF atau PDF. PDF. Kecuali mungkin yang foto ya. Yang foto bisa JPEG file berukuran maksimal 2 MB. Kalau foto bisa JPEG file maksimal 2 MB. Ya. Terus setelah tadi sudah sampai QR, QR ya. Setelah dapat QR akan mendapatkan surat lamaran yang telah dilengkapi dengan QR code yang dapat diakses di akun Cisco P2MI serta dikirim ke email pelamar yang bersangkutan. Seperti itu.
ya. Terus nanti setelah mendapatkan surat lamaran dengan QR code ini, bukti surat lamaran QR code dapat dipergunakan untuk melakukan pengecekan tahap proses penempatan yang telah dilalui baik oleh pelamar maupun kita kan ada verifikator nih. Nah, itu dapat ngecek ke situ ya. Okay. Terus yang selanjutnya adalah seleksi. Setelah melakukan pendaftaran, maka akan ada seleksi. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara memverifikasi dokumen para pelamar. Dan verifikasi kelengkapannya ya, kelengkapannya dan itu dilakukan oleh para verifikator yang telah ditunjuk seperti itu. Nah, nanti untuk pelaksanaan verifikasinya kapan itu akan diumumkan melalui websitenya BP2MI seperti itu. Kemudian di pengumuman itu kan akan diumumkan kapan waktunya dan tempatnya ya. Tempatnya adalah sesuai pilihan dari pelamar itu sendiri. Misalnya Bu, gitu. Misalnya pada saat mendaftar Pak Blangkon milih UPT BP2MI Yogyakarta. Terus misalnya saya memilih UPT BP2MI Jawa Tengah misalnya seperti itu, Semarang seperti itu misalnya ya. Terus biasanya itu pasti ya Bu, ini kan kalau pengen keluar negeri syarat utama juga ada paspor. Nah, itu pembuatan paspor itu kapan Bu? Pada pas fase sudah lolos atau nanti pas interview atau gimana? Jadi gini, seleksinya kan ada selain administrasi kan ada seleksi lain. Jadi setiap kali ada seleksi nanti akan diumumkan hasilnya melalui website. Jadi pengumumannya ini kita lakukan seleksinya itu secara transparan kan ya, secara terbuka di website biasanya kita umumkan seperti itu. Nanti kalau administrasi sudah lulus maka diumumkan siapa yang berhak untuk masuk ke seleksi selanjutnya yaitu psikologi. Pemeriksaan psikologi ini nanti dilakukan di rumah sakit atau institusi pemeriksaan psikologi yang ditunjuk. Jadi nanti ada pengumuman lagi, Mas. Ada pengumuman kapan waktunya. Iya, setiap fase ada pengumuman. Makanya kalau memang mau mendaftar di skema ini harus aktif membaca, melihat, membuka websitenya BP2MI seperti itu. Jadi jangan nanti gitu. Jangan nanti kalau enggak kelewat ada pengumuman harusnya tanggal sekian dia baru lihat, telat seperti itu. Nanti gugur gitu ya. Jadi nanti setelah administrasi lulus maka ada seleksi psikologi. Lah nanti setelah itu ada seleksi interview yang dilakukan langsung oleh pihak Jerman, dalam hal ini oleh BA atau oleh GIS seperti itu secara online. Nanti sama BP2 atau UPT itu akan difasilitasi untuk seleksi interviewnya itu. Ya masih mengurangi lendredek ya Bu. Baru tapi mental harus kuat Mas. Kalau mau bekerja ke luar negeri itu mental harus kuat. Kalau baru wawancara ndredeg bagaimana nanti ketemu orang Jerman di sana gitu. Jadi siapkan mentalnya benar-benar. Tadi kan ditanyakan oleh Pak Blangkon kapan nih paspornya. Lah paspornya adalah setelah dinyatakan lulus interview. Baru nanti dilakukan proses pembuatan paspor. Jadi jangan buru-buru bikin paspor dulu. Ya, setelah interview, lulus, lolos baru deh bikin paspornya. Seperti itu. Setelah interview, pembuatan paspor, baru nanti ada pelatihan bahasa. Nah, seperti kemarin kan udah disampaikan syaratnya memang tidak harus mampu berbahasa Jerman, tapi kesediaan untuk mengikuti pelatihan karena pelatihannya lumayan lama. Berapa lama itu Bu? Yang di Indonesia sekitar 7 sampai 9 bulan. Kalau setelah berangkat ke Jerman nanti di Jerman ada pelatihan lagi sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi total mungkin sekitar 1 tahun ya. Wow. Tapi itu kalau di Jerman kan udah bukan cuma belajar bahasa tok, tapi dia juga bekerja. Bekerja sambil levelnya. Ya, kalau di Indonesia kan levelnya cuma sampai B1. Nah, kalau di Jerman nanti lulus harus B2. Seperti itu. Dan perlu diketahui di
tahap pelatihan ini juga akan dilakukan tahapan-tahapan lain, misalnya dilakukan matching seperti itu. Jadi nanti pelamar itu peserta akan memilih pemberi kerjanya, nanti akan kalau ketemu jodoh nih, ketemu matching, berarti dia nanti diterima seperti itu. Nanti baru setelah itu nanti ada proses-proses selanjutnya, yaitu ada penandatanganan perjanjian penempatan, ada lagi medical check up, ada lagi BPJS, keikutsertaan BPJS dengan membayar premi, ada lagi orientasi prapembekalan. Nah, kemudian sembari pelatihan itu juga akan diurus visanya seperti itu. Nah, untuk perlu sobat migran ketahui bahwa pada saat pelatihan bahasa nih, itu kan tadi seperti saya sampaikan kan levelnya A1, A2 sampai kemudian harus lulus B1. Ya kan? Lah, ini ada bonus nih. Apa itu, kabar baiknya dari Jerman itu, kalau dia bisa lolos dalam ujian yang A2 pada tahap pertama, tapi ya, pada tahap pertama dia akan dapat bonus sebanyak 250 euro. Wow. 250 euro kali 16. 250 euro kali 16.000 itu berapa ya? Berapa kurang lebihnya? Kurang lebih berapa ya? 250? Ya, sobat migran bisa ngatung sendirilah ya. Pokoknya segitu. Terus nanti dia kan ikut B1 nih. Nah, B1 kok lulus lagi pada tahap pertama, itu juga nanti akan dapat bonus lagi 200 berapa tadi? 250 euro juga sama. Euro kali 16 lebih ya, 16 lebih seperti itu. Ya. Terus yang di proses medical check up itu nanti dibiayai sendiri oleh pelamar, oleh kandidat. Nanti kalau dia lolos itu bisa dikembalikan oleh biayanya dikembalikan oleh pemberi kerja seperti itu. Kalau lolos, ya. Nanti setelah pelatihan bahasa sembari proses ada matching, ada OPP, ada visa, itu sudah kelar. Baru nanti ada berangkat ada pengumuman lagi. Berangkat. Iya, seperti itu. Nanti berangkat juga difasilitasi oleh BP2MI, ngurus visa juga difasilitasi kalau ngurus visa difasilitasi oleh tadi lembaga SIK itu ya tadi, nggih. Dan kalau pas mau berangkat nanti kan didampingi ya Bu, di bandara didampingi, nanti bandaranya didampingi, check-innya difasilitasi seperti itu. Juga untuk OPP itu akan dilaksanakan oleh PPSDM BP2MI, tidak bayar, gratis. Itu menjadi tanggungannya BP2MI. Seperti itu. Sudah berangkat nih Bu. Kan sudah sampai. Nah, nanti kalau sudah sampai tuh mereka terus diapain atau ngapain sih Bu? Kalau sudah sampai nanti diterima dulu sama perwakilan RI yang ada di sana gitu, dilaporkan kan, karena setiap pekerja yang bekerja di suatu negara itu harus lapor ke perwakilan RI yang ada di negara yang bersangkutan. Jadi nanti terpantau gitu. Kalau ini kan terlindungi ya Bu. Insya Allah nanti misalnya ada apa-apa kan bisa cepat dibantu penyelesaiannya gitu. Termasuk yang G2G ini, karena ini programnya G2G, malah ada istilahnya diterima, ada penyerahan kepada pihak Jermannya seperti itu yang diwakili oleh perwakilan RI. Nah, setelah nanti itu selesai, maka PMI akan diantar ke lokasi kerjanya. Akan diantar oleh ke lokasi kerjanya masing-masing, iya, di mana sesuai dengan kan ada penandatanganan, ada penandatanganan perjanjian kerja, Mas, saya lupa itu di saat pelatihan bahasa, ya kan, ada penandatanganan perjanjian kerja. Itu yang sebelum berangkat apa sudah datang? Sebelum itu di Indonesia kan juga ada penandatanganan perjanjian kerja selain yang perjanjian penempatan. Pak Blangkon tahu nggak bedanya perjanjian penempatan dengan perjanjian kerja? Bu, saya tahunya bedanya Gatot sama Singkong ya Bu. Alhamdulillah tahu Gatot dan Singkong. Jadi perjanjian penempatan itu perjanjian CPMI dengan lembaga yang melaksanakan penempatan. Karena ini programnya adalah program G2G, maka yang pihak yang menandatangani perjanjian penempatan adalah antara PMI dengan BP2MI sebagai lembaga pelaksana penempatannya. Sebagai,
perwakilan pemerintah ya, pelaksana penempatannya karena skemanya kan jitu-jitu. Itu namanya perjanjian penempatan. Kalau perjanjian kerja itu antara PMI dengan pemberi kerja. Tadi PMI dengan BP2MI, kemudian PMI dengan pemberi kerja. Itu kan di situ ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalau di perjanjian kerja itu nanti ada gajinya berapa, terus misalnya ada tunjangan apa, kewajibannya apa, di situ ada semua seperti itu, ya. Itu perjanjian kerja. Terus nanti setelah berangkat tadi ya, sudah diserahkan ke mana? Diserahkan ke lokasi kerja masing-masing, ke pemberi kerja masing-masing sesuai yang ada di perjanjian kerja, maka PMI mulai nih bekerja sambil belajar. Ya. Yang level tadi Bu ya. Ya, level B2. Level B2 itu untuk persiapan dan ada welcoming program dari perwakilan RI. Nah, kemudian nanti dari perwakilan RI ini diserahkan ke agensi Ketenagakerjaan Federal atau BA itu tadi diserahkan. Nah kemudian oleh BA atau GIS ini nanti baru akan diantar ke masing-masing lokasi pekerjaan untuk bekerja sembari belajar. Belajarnya apa? Belajarnya pelatihan bahasa dan persiapan untuk mengikuti ujian recognition atau ujian pengakuan. Gitu. Itu berapa lama belajarnya Bu? Belajarnya kalau untuk pelatihan bahasa itu kurang lebihnya 4-6 bulan. Terus belajar bridging course-nya itu juga sekitar 6 bulan. Seperti itu. Jadi bekerja sambil belajar. Seperti itu. Bekerja, belajar, digaji. Iya, digaji gitu kan. Tadi kan gajinya berapa? Setara berapa coba tadi? 2.000. Asisten iya, masih asisten nurse. Waktu itu kan masih asisten nurse karena belum mendapat pengakuan kan. Jadi masih 2.300. Kayak saya Bu belum mendapat pengakuan. pengakuan. 2.300 euro ya. Terus kemudian setelah sambil dia bekerja, dia berlatih bahasa selama 6 bulan untuk bisa mencapai level B2 ya. Terus kemudian nanti belajar bridging course ini selama 6 bulan juga. Lah selama PMI kan mengikuti bridging course ini untuk kemudian ikut ujiannya. Lah ujiannya itu diberi kesempatan 2 kali. Oh, 2 kali aja. Ya, Kalau 2 kali. 2 kali enggak lulus nanti mereka pulang atau masih posisinya tetap asisten nurse gitu, Bu? Pulang. Oh, pulang. Iya. Harus pulang. Tapi kalau dia lulus, yang pertama dikasih kesempatan pertama kok dia lulus, maka akan ada pembaharuan perjanjian kerja. Karena apa? Kok harus diperbarui? Karena gajinya naik, statusnya juga naik dari yang tadinya asisten nurse berubah menjadi nurse yang terregister gitu. Yang gajinya tadinya 2.300 euro akan menjadi 2.800 euro, disetarakan dengan orang Jerman dengan posisi yang sama seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya. Tidak lulus, kalau lulus nanti gajinya muda. Tapi kalau tidak lulus berarti masih belum. Kan ini baru kesempatan pertama. Itu kan berarti dia posisinya, statusnya masih asisten nurse. Nah, nanti diberi kesempatan kedua. Nah, kalau kesempatan kedua ternyata dia tidak lulus, berarti dipulangkan ke Indonesia. Karena dia sudah bekerja, sudah mendapat gaji, maka apabila dia tidak lulus, biaya pemulangan ditanggung oleh PMI itu sendiri. Seperti itu. Kalau berangkat kan ditanggung pemberi kerja, tapi kalau pulang karena dia dianggap sudah mempunyai penghasilan, maka kepulangannya ke Indonesia dibiayai sendiri seperti itu. Gitu. Terus kalau udah diakui itu ya lebih enak ya, Bu. Oh iya, jelas gajinya munda. Sana bisa menetap lebih lama ya, karena nanti bisa perpanjangan atau bahkan mungkin saya belum tahu, belum ada penjelasan, tapi kalau yang atau bahkan dapat suami orang Jerman gitu ya, Bu? Kalau bisa kalau bisa dapat jodoh ya. Kalau bisa dapat jodoh. Terus terkait Mas, ujian recognition ini biayanya ditanggung oleh pemberi kerja. Biaya ujian recognition-nya sama penerjemahannya. Seperti itu.
Nggih, penerjemah dokumen nanti Dokumen. ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini Bu Nggih. yang ditanya-tanyakan nek wong arep golek kerja iki Nggih. yang pertama kan gaji udah ya Bu, Ya, kemarin udah gaji, tadi, syarat-syarat, terus nanti bayangannya di sana itu gimana? Iya. Yang terakhir Bu, biaya Bu, biayanya tuh biaya. berapa? Seperti kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah program G2G. Ya. Kalau program G2G biasanya itu biayanya tidak terlalu banyak karena komponen biayanya itu di-sharing oleh para pihak. Ya, ada PMI, ada pemerintah, ada juga pemberi kerja, seperti itu. Termasuk yang Jerman ini itu untuk PMI ya, untuk PMI itu komponen yang ditanggung oleh PMI itu adalah tes psikologi. Ya, psikologi itu ditanggung oleh PMI. Terus pembuatan paspor itu juga ditanggung. Terus BPJS ketenagakerjaan. Ya, terus biaya akomodasi. Biaya akomodasi pada saat pelatihan. Kan pelatihannya tadi di Indonesia 7 sampai 9 bulan kan kurang lebihnya. Nah, itu nanti biaya akomodasinya termasuk konsumsinya itu ditanggung oleh si PMI itu sendiri, seperti itu. Terus sama transportasi lokal di Indonesia ke bandara. Jadi misalnya orang Jogja nih berangkat ke Jakarta. Pelatihannya kan di Bandung rencananya, pelatihan bahasa ya. Berarti dia berangkat ke Bandung, terus nanti dari Bandung ke Jakarta misalnya ke bandara, seperti itu. Itu nanti ditanggung oleh PMI itu sendiri, seperti itu. Terus sedangkan untuk pemerintah Indonesia itu akan menanggung biaya proses administrasi dan persiapan. Makanya pada saat mendaftar pun nggak dimintai biaya kan, karena itu ditanggung oleh pemerintah. Terus biaya OPP, orientasi pemberangkatan. Itu ditanggung oleh BP2MI juga, termasuk untuk pembuatan EPMI, yaitu kartu pekerja luar negeri atau EPMI. Itu baru dengar ya? Baru dengerin Bu. Baru dengar nggih. Itu kartu pekerja luar negeri elektronik. Oh, jadi CPMI nanti menanggung biaya tentang tes psikologi ya Bu, tes psikologi, paspor, BPJS ketenagakerjaan, akomodasi sama transport lokal di Indonesia. Ada lagi nggak Bu yang lain PMI yang ditanggung? Sementara itu. Sementara itu aja. Sementara itu. Okay. Terus kalau dari pemerintah sendiri Bu? Kalau dari pemerintah, dari BP2MI dari BP2MI BP2MI dulu itu proses administrasi dan persiapan. Itu makanya PMI tidak dimintai untuk membayar itu karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Terus untuk biaya OPP, orientasi pemberangkatan, terus sama EPMI, kartu pekerja luar negeri elektronik. Ini juga menjadi tanggungan sharing oleh BP2MI. Itu ada 2 pihak sudah ya. Terus yang ketiga biaya yang ditanggung oleh pemerintah Jerman, dalam hal ini oleh BA dan GIS yang BA atau GIS itu yang tadi sudah saya sebutkan. Itu juga proses administrasi dan persiapan, pengaturan wawancara ya. Terus pemeriksaan kesehatan yang tadi saya sudah sampaikan, medical check up-nya kalau lulus nanti mendapatkan pengembalian dari BA, dari Jerman, seperti itu. Terus ada lagi vaksinasi, medicalnya itemnya banyak, item yang diperiksa. Cuma ada satu permintaan dari Jerman, dari pemerintah Jerman, yaitu vaksinasi campak ganda. Campak ganda berarti? Iya. Ya itu nanti divaksin campak. Ya nggak tahu itu gandanya seperti apa. Itu nanti yang nanggung biaya adalah pemerintah Jerman. Terus nanti juga ada swab PCR. Itu juga ditanggung oleh pemerintah Jerman. Terus kemudian adalah aplikasi untuk proses pengakuan, berarti ini di Jerman sana. Itu dokumen sama biayanya ditanggung oleh pihak Jerman. Seperti itu. Tadi itu kalau medikalnya lulus, itu dikembalikan. Ya. Kalau nggak lulus Bu? Ya kalau nggak lulus berarti ditanggung PMI.
Berarti kan dia gagal, nggak bisa berangkat, gitu kan? Kalau dia unfit kan berarti nggak bisa berangkat, seperti itu. Itu ketentuannya seperti itu. Oke. Terus ada 4 pihak kan ya Mas. Yang terakhir adalah biaya yang ditanggung oleh pemberi kerja. Biaya yang ditanggung oleh pemberi kerja itu yang pertama adalah biaya visa. Biaya visa. Terus yang kedua tiket pesawat dari Indonesia ke Jerman. Itu juga ditanggung oleh pemberi kerja. Terus transportasi lokal ketika tiba di Jerman dari bandara ke tempat tinggalnya. Kan tempat tinggalnya bisa jadi beda-beda kota kan. Nah, itu ditanggung oleh pemberi kerja. Terus kualifikasi profesional untuk pengakuan. Nah, ini juga ditanggung oleh pemberi kerja. Yang terakhir adalah kursus bahasa Jerman di Jerman. Itu biayanya ditanggung oleh pemberi kerja. Cuma yang tadi perlu saya sampaikan, saya ulang lagi bahwa pada saat pelatihan bahasa di Indonesia dapat bonus, ingat? Dapat bonus untuk sampai bisa lulus A2 pada kesempatan pertama, pada percobaan pertama, maka dia dapat bonus 250 euro. Dan pada saat percobaan pertama lulus B1 dia dapat juga bonus 250 euro. Seperti itu. Berarti setiap kelulusan naik lagi dia dapat bonus ya. Tapi yang A2 sama B1 tok loh ya, yang lulus A1 enggak loh ya. Seperti itu. Jadi hanya dapat 2 kali bonus. Seperti itu. Jadi yang dapat bonus tadi yang kandidat yang lulus A2 pada percobaan pertama dan B1 pada percobaan pertama juga. Ya, masing-masing dapat 250 euro. Kali 17.000 kurang. Etung dhewe Pak Blangkon. Iya. Mangga Ibu. Nggih. Sebentar lagi pakulan kita tutup. Mungkin ada tambahan lagi pesan dari Bu Ari? Ada lagi Bu Ari? Pesannya untuk sobat migran yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, itu harus mental kuat. Coba jangan kalah sebelum berperang. Takut nanti nggak mampu, takut nanti bersaing dengan yang lain, jangan seperti itu. Jadi harus kuat mental, siapkan mental untuk mengikuti setiap tahap proses penempatan ke Jerman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini programnya adalah G2G, sekali lagi kami sampaikan program skema antar pemerintah. Jadi pelaksananya siapa? Ya, pelaksananya pemerintah. Jangan gampang percaya dengan oknum-oknum ya yang mengatasnamakan mungkin BP2MI atau siapapun dan mengaku bisa membantu menempatkan dengan apalagi dengan minta biaya pelicin seperti itu ya. Jangan, karena ini kita adalah pemerintah, tidak ada biaya-biaya seperti itu. Dan diterima tidaknya itu adalah wewenang dari pihak Jermannya, yang kita aja tidak bisa membantu meloloskan ya, apalagi orang luar gitu. Jadi itu. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi kami BP2MI atau mungkin ke Disnaker, monggo silahkan. Kita ada layanan WA terpadu ya, di nomor 0851 6133 7403. Ya, nanti ditulis di sini kan ya, Pak D. Ya. Nanti ditulis. Jadi kalau ada pertanyaan ya dari sobat migran, kira-kira kok dari penjelasan kita UPT atau dari BP2MI belum jelas nih, mau tanya lebih lanjut, silahkan hubungi layanan WA terpadu itu. Insya Allah akan kami jawab. Seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Ada satu lagi Bu, ketinggalan Bu, ekornya ini Bu. Yeah. Pendaftaran
dibuka tanggal Oh berapa tuh, Bu? iya, Ditutup dari tanggal tadi yang berapa? lupa ya Iya, ya. Jadi pendaftaran untuk penempatan perawat PMI program G2G Jerman ini dibuka per 1 Oktober 2021 dan ditutup tanggal 26 Oktober 2021 pukul 00. Otomatis sistem akan ditutup. Seperti itu. Terus Pak Migran, tanggal buka dan tutup cuma segini aja. Jadi manfaatkan ya. Jadi manfaatkan Sebaik mungkin waktunya. Jangan menunda-nunda. Betul, Kadang Bu. suka menunda-nunda, nanti dulu malah selak ditutup seperti. Betul, Bu. Jangan hanya menunggu, ciptakan waktumu sendiri, tak tunggu suksesmu.